Shalom, salam Natal dan selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan di hari Jumat tanggal 30 Desember 2022. Berhentilah mencari hal-hal yang sempurna, tapi carilah dari dirimu hal-hal yang terbaik. Kita berdoa. Kemuliaan Allah tetap nyata dalam hidup kami dan di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah oleh kasih kemuliaan Allah, kami tetap menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sampai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudaraku dalam nama Tuhan, menjadi seorang yang hanya menjadi beragama Kristen itu tidak cukup. Tapi sebagai umat yang percaya harus hidup dan mengalami kepenuhan Kristus dalam kehidupan sebagai manusia yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena Yesus Kristus telah menjadi teladan bagi dunia ini. Orang yang mencapai kepenuhan Kristus harus berjalan dalam proses. Semuanya tidak ada yang instan. Disinilah pentingnya kita belajar untuk hidup dalam kepenuhan Kristus. Dengan kata lain, jika kita telah menerima panggilan ilahi dari Kristus, maka hidup kita harus sesuai dengan teladan Kristus, yaitu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, menunjukkan kasih, memelihara kesatuan roh dalam Kristus sendiri. Ketika keadaan diri kita terhadap Allah dan sesama telah pulih, harus menyadari panggilan pelayanan dan bekerja bagi pembangunan tubuh Kristus itu sendiri. Setiap anggota tubuh Kristus memilih karunia yang diberikan. Karunia itu harus kita ketahui dan dipergunakan sesuai dengan kehendak Allah dalam pekerjaan-pekerjaan yang diberikannya kepada kita. Berbagai rupa-rupa karunia diberikan kepada kita sehingga dapat membangun tubuh itu sendiri dengan kuat dan kokoh dalam mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Melalui hukum Tuhanlah maka kita menerima jaminan keselamatan sampai garis akhir, yakni hidup kekal. Saudara dalam nama Tuhan, seberat dan sebesar apapun kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan, hal itu akan mendukakan hati Tuhan. Dan ketika kita datang kepadanya dalam kerendahan hati, memohon ampun untuk semua pelanggaran yang ada, maka percayalah tangan Tuhan selalu terbuka menyambutnya. Pada saat itu orang akan selalu berkata betapa baiknya Allah kita. Inilah Tuhan Allah yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diberikan kepada kita. Karena itu janganlah pernah bosan untuk memperlengkapi diri dengan belajar dari firman Tuhan. Serta jangan jadikan keterbatasan fisik, kesibukan dan keadaan yang dihadapi menjadi sebuah alasan dalam pembenaran diri. Tapi takutlah akan Tuhan. Dewasa ini semakin banyak orang yang meragukan, bahkan mempertanyakan kemahakuasaan Allah. Seolah-olah Allah sudah tidak berdaya lagi menghadapi situasi dunia yang semakin edan. Maka apapun situasinya, seperti apapun kondisi kita saat ini, kepenuhan dan kesempurnaan Allah tidak akan pernah berubah. Setinggi apapun pengetahuan manusia, sebanyak apapun harta yang kita miliki, sebesar apapun kekuasaan yang ada, dan sejahat apapun dunia ini, tidak akan pernah mengubah kepenuhan Allah dalam Yesus Kristus. Manusia selalu diberi kesempatan untuk memilih dekat kepada Tuhan, sehingga kita pun dapat merasakan dan mengalami karya keselamatan Allah secara utuh dalam hidup kita. Biarlah penyertaan dan berkat Allah menuntun kehidupan kita sepanjang hari ini. Amin. Nyanyian rohani kita, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berjuah-juah, salam Natal, Tuhan memberkati.